Sekarang aplikasi-aplikasi Ponzi itu berkurang, nggak banyak ya, tetap ada. Setengah dari populasinya ini sedang diobrak-abrik oleh polisi dari China bekerjasama dengan Myanmar. Kejahatan-kejahatan ini tuh di negaranya masing-masing, contoh di Indonesia ini jarang terungkap karena pelakunya di luar negeri, teman-teman. Ingat Pak Prabowo ataupun Mas Gibran bahwa korban-korban investasi bodong adalah pembayar pajak. Mereka adalah fondasi dari negara Indonesia ini. Bayangkan bagaimana caranya negara itu bisa berdiri menjadi Indonesia emas ketika tanpa fondasi. Halo Frisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, dan kali ini saya akan membahas sebuah kabar yang menarik bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah Cina bekerja sama dengan pemerintah Myanmar untuk menggerebek kawasan industri scammer di Myanmar bagian utara, yaitu di perbatasan situ, dan ada sekitar 300 lebih orang yang tertangkap, belum lagi jadi orang lokalnya. Dan ini menarik sekali ya, karena ini baru pertama kali ya pemerintah Myanmar itu serius, mungkin di pressure sama pemerintah Cina ya untuk memberantas scammer ini. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam Myanmar dan kemana aja sih sebenarnya scammer itu, di mana aja sih gitu ya. 807 suspected scammers have been arrested in the first ever Myanmar-China joint law enforcement operation. China's Ministry of Public Security said the operation targeted an international telecom fraud outfit in northern Myanmar. 352 Chinese nationals were arrested and repatriated to China. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi saya akan siarin dulu deh. Jadi kalau mungkin Anda pernah mengenal telepon-telepon yang mengatasnamakan bank, kemudian love scam ya, di mana ada orang cowok DM ataupun cewek DM Anda, kemudian ngajakin trading kripto ya, kemudian ngajakin kerja paruh waktu, kemudian ngajakin shop, istilahnya ada marketplace, Anda buka toko di situ, tiba-tiba toko Anda rame, kemudian Anda harus setor duit, kemudian scam. Itu adalah bentuk scammer, teman-teman. Dan juga mungkin Anda pernah mendengar aplikasi-aplikasi semacam Jomingo, FEC, Accel Group, RBOD Global, Redford, BBH, Mediasi, Monida, terus FEC tadi sudah ya. Yang terbaru adalah Tra, Smart Wallet, terus apa lagi? Myers ya. Aplikasi-aplikasi itu, teman-teman, itu adalah kerjaan para scammer-scammer yang berada di dua lokasi. Yang nomor satu itu di Kamboja, itu di sekitar Sihanoukville, dan dia berbaur dengan gedung-gedung yang mengoperasionalkan judi online. Yang nomor dua adalah di Myanmar Utara perbatasan ya. Daerah ada KK Park yang dulu pernah saya bahas, dan juga ada beberapa daerah di situ, teman-teman. Nah, para pelaku ini kebanyakan adalah orang-orang Cina daratan ya. Nah, kenapa sih orang Cina daratan kok nggak nipunya di Cina aja? Karena di Cina itu diberantas dan bisa jadi kamu digantung dengan sistem komunis. Maka mereka mengungsi ke negara-negara berkembang yang gampang dibeli. Jadi contoh seperti kayak Kamboja gitu kan. Orang-orang Cina daratan di sana itu menjadi raja dengan membeli properti-properti ataupun menyewa ya dengan harga tinggi dan menjadi sebuah kawasan eksklusif, dan memang terkenal mereka aparatnya ya 11-12 sama aparat Konoha yang bisa dibeli dan lain-lainnya. Jadi mereka itu kayak kebal ya. Dan itu juga lah bagaimana pemerintah Kamboja dan Myanmar itu secara ilegal ya meningkatkan ekonominya dengan merestui bisnis-bisnis ini beroperasi. Jadi ini termasuk yang namanya cross border crime ya. Yang termasuk di dalamnya adalah apa? Ada judi online, ada scammer. Nah, jadi sebenarnya ilegal ini juga terbagi atas dua, teman-teman ya. Ilegal yang putih sama ilegal yang hitam. Kalau ilegal yang putih itu di negaranya legal, tapi ilegal yaitu kayak judi online. Judi online itu kan yang ilegal cuma mungkin di Indonesia aja, Indonesia sama Brunei ya. Kalau di Thailand malah mau buka kasino, di Kamboja apa segala yang mayoritas non-muslim kebanyakan sih ya ilegal lah ya. Nah, tapi ini kan ilegal di Indonesia. Akhirnya kenapa banyak server-server judi online pindah ke Kamboja, ke Myanmar juga. Nah, kemudian ada ilegal yang hitam. Jadi penjahat itu ada yang penjahat yang aliran putih, aliran hitam. Nah, yang aliran hitam itu yang bagian scammer-scammer ini.
Nah, scammer-scammer ini apa aja biasanya nih scammernya? Scammernya adalah scammer telepon ya. Telepon yang pura-pura jadi orang bank, kemudian pura-pura jadi orang Google. Ya itu biasanya kan ke Amerika. Kemudian ada juga definisi love scam ya, di mana dia akan pakai fotonya siapa gitu kan. Misalnya kalau cewek, korbannya cewek ya dia pakai fotonya cowok yang ganteng kayak cowok-cowok Korea. Kemudian deketin, dia intens, kemudian diajak berbisnis, berinvestasi. Ya itu adalah scammer. Dan juga aplikasi-aplikasi ponzi. Jadi kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi ponzi yang sering saya bahas ya, coba dicek ciri-ciri scammer-scammer dari Kamboja ataupun dari Myanmar itu adalah adminnya itu nggak bisa bahasa Indonesia ya. Dia pakai plus 44 ya, adminnya admin luar. Dan mereka biasanya mempunyai namanya bule-bule yang dipajang, itu istilahnya namanya white monkey, yaitu monyet putih ya. Bule-bule itu juga dipekerjakan untuk supaya orang percaya, karena orang Asia itu kan sudah ratusan tahun dijajah bangsa Eropa ya. Jadi kalau lihat orang putih aja itu rasanya kayak percaya. Dan ini sudah menjadi industri yang marak banget. Nah, korbannya siapa? Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Ya, korbannya seluruh dunia. Kayak kasus BBH ya. BBH itu saya udah menempatin bahwa dia itu scam dulu di Nigeria ya. Kemudian di Maroko. Biasanya negara-negara yang paling banyak korbannya adalah negara Asia Tengah, India, Pakistan, kemudian Afrika ya, yang istilahnya yang IQ-nya tinggi, dan pasti kesayangan Anda adalah Indonesia. Nah, kejahatan-kejahatan ini tuh di negaranya masing-masing, contoh di Indonesia ini jarang terungkap karena pelakunya di luar negeri, teman-teman. Nah, dan mereka juga nyasar juga ke Cina juga, teman-teman. Nah, ini yang membuat pemerintah Cina itu juga geram karena angka korban scammer itu meningkat. Maka dari itulah pemerintah Cina membuat propaganda. Jadi dia aktif mempropagandakan propaganda dengan membuat sebuah film bioskop yang berjudul No More Bets, di mana di situ menceritakan secara detail tentang kehidupan para scammer itu di negara-negara pihak ketiga seperti Kamboja dan Myanmar itu. Jadi kalau kawan-kawan mau pingin tahu karena kinerja scammer-scammer itu, mereka itu saling berhubungan, mulai judi online, kripto, kemudian love scam dan lain-lainnya. Dan Anda bisa nonton film di No More Bets itu. Nah, No More Bets itu adalah film yang juga disupport ataupun dibiayai ya oleh pemerintah Cina. Jadi artinya apa? Pemerintah Cina ini sangat concern sekali terhadap scammer ini, karena mereka sadar korban dari scammer ini adalah rakyatnya, yaitu pembayar pajaknya. Kalau rakyatnya hajar scammer habis-habisan, dia nggak bayar pajak, maka negaranya akan jatuh. Maka mereka proaktif untuk memproteksi para istilahnya warganya ini. Nah, akhirnya memang di film No More Bets itu dijelaskan bahwa memang yang susah adalah ketika terjadi cross border crime, yaitu pelaku kejahatannya di luar. Kayak kita sekarang ini kan tidak berdaya dengan server judi online yang berada di Kamboja, kan seolah-olah polisi itu tidak berdaya, cuman berani nangkepin yang main ya. Salah satu kayak contoh ponakan saya itu, sepupu saya pernah kena itu kan, hanya gara-gara handphonenya pernah diinstal judi online, kemudian kena, ngabisin duit itu puluhan juta ya. Ya seperti itu. Tapi para bandarnya sekarang masih bebas, orang jualan masih bebas, promo-promo juga masih bebas ya, karena tapi ketika ditangkap ya nggak bisa, scam servernya kan di Kamboja. Nah itu memang susah karena Pak, kita tidak punya kerjasama dengan otoritas Kamboja. Nah itu juga dialamin oleh pemerintah Cina. Tapi yang menarik adalah beberapa hari yang lalu akhirnya pemerintah Myanmar ya bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk melakukan operasi. Ini adalah bentuk intervensi dari negara Cina, kerjasama bilateral ya. Artinya mereka sadar bahwa ini adalah common enemy, bahwa para scammer ini adalah musuh bersama, bukan musuhnya negara Myanmar, tidak hanya musuhnya negara Cina, tapi juga musuh banyak negara. Itulah kenapa kalau Anda lihat pasca scamnya kayak Smart Wallet, Tra dan lain-lainnya itu, sekarang aplikasi-aplikasi ponzi itu berkurang, nggak banyak ya, tetap ada. Macam MSL, kemudian IFC, Katamsia itu kemarin baru scam ya, ada, tapi nggak banyak. Karena setengah dari populasinya ini sedang diobrak-abrik oleh polisi dari China bekerjasama dengan Myanmar. Nah, problemnya kalau di Indonesia
Pemerintah Indonesia bisa apa? Ya itu satu pertanyaan yang menarik buat pemerintah Indonesia. Saya melihat selama pemerintahan Pak Jokowi ini mereka tidak aware ataupun tidak aware sekali terhadap kasus-kasus yang bernama investasi bodong dan cenderung terjadi pembiaran. Kalau kita lihat Satgas SWI Satgas Waspada Investasi ya kayak macan ompong dan sekarang udah berubah nama jadi Satgas Pasti pun ya lumayan lah kemarin ada, tapi selalu pemberitahuannya terlambat ketika sudah banyak korban. Padahal kalau kita mempunyai kuasa, kita sebagai bagian dari pemerintah, kita itu bisa mencegah. Karena memang model kejahatan skema Ponzi ataupun penipuan ini mirip dengan kejahatan pelaku bom gitu loh. Kalau harus ada kejahatannya dulu baru ditindak. Nah sekarang pelaku bom kemudian cara nindaknya gimana? Begitu dia sudah melakukan kejahatan, dia mati, orang-orangnya mati. Nah maka harus ada yang mencegah. Bagaimana kita bisa menindak sebelum orang itu melakukan sebuah kejahatan. Dan itu diperlukan undang-undang khusus. Makanya kalau di dalam polisi ada muncul namanya Datasemen 88 anti teror. Di mana mereka mempunyai kewenangan menindak sebelum terjadi. Nah, semoga di Indonesia ada Datasemen 88 anti teror yang versi investasi bodong. Dan kalau pemerintah membutuhkan support ataupun supervisi, saya akan siap bantu 100%, nggak usah bayaran. Saya bantu ya bagaimana memberantas investasi bodong ini. Saya yang sendirian tanpa backingan, tanpa apapun, saya bisa tahu ini investasi bodong apa enggak. Dan mungkin ketika saya salah ngomong apa segala, resikonya adalah saya kena undang-undang ITE, masuk penjara. Kayak kawan saya, ayo laporkan ya, itu kemarin baru masuk penjara. Kemudian lagi ada Om siapa itu yang hanya sekedar nge-review apartemen bisa masuk teman-teman. Nah artinya apa? Kalau saya bisa men-spot itu artinya ya sebenarnya pemerintah kita bisa, tinggal ada kemauan aja. Semoga pemerintah yang baru concern dengan masalah ini dan mengambil tindakan supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan. Ingat Pak Prabowo ataupun Mas Gibran bahwa korban-korban investasi bodong adalah pembayar pajak. Mereka adalah fondasi dari negara Indonesia ini. Kalau fondasinya digerogotin terus baik dari urusan investasi bodong, pinjol ilegal, judi online, dan keropos, bayangkan bagaimana caranya negara itu bisa berdiri menjadi Indonesia emas ketika tanpa fondasi. Semoga bermanfaat, tolong share video ini kalau perlu sampai pada pemerintah supaya concern ya. 10 tahun pemerintah Pak Jokowi gagal mengatasi investasi bodong. Buktinya investasi bodong banyak. Korupsi di depan mata 271 triliun dari 2015-2022 ya. Ini selama 7 tahun ngapain aja gitu loh. Ya, semoga Pak Prabowo bisa membuat lebih baik